Seleksi berkas, bahasa Arab, bahasa Inggris, praktek ngajar, lulus semua. Tinggal dua wawancara. Datang kawan, ayo kita jumpai Pak Ilyas Husti, wakil rektor. Dia ini orangnya pro ke alumni Timur Tengah. Biasanya kalau alumni Timur Tengah bisa lulus. Kata mak saya, jangan kau curang. Kalau misalnya nilai yang lebih tinggi saingan kau itu, gara-gara kau lobby dia kau lulus, kau zalim sama dia. Kalau memang kau lulus, lulus. Kalau memang tak lulus, rezeki tak berpintu. Jadi jangan ajarkan anak kita untuk curang. Saya lulus PNS itu murni bersih karena keinginan emak saya. Buktinya setelah dia meninggal, saya keluar PNS. Orang meninggal, apakah boleh ditunggu keluarga yang jauh untuk datang melihat keluarganya yang meninggal? Misalnya 12 jam menunggu lalu dimakamkan. Saya tulis surat wasiat di kertas pakai tulis tangan, saya masukkan ke map plastik, saya beli di toko Jalan Sudirman, dan saya tulis di luar wasiat, ada di kamar. Kalau aku mati, cepat mandikan, cepat kapankan, cepat kuburkan, jangan ada kata sambutan. Tak ada tuh kata sambutan. Tak ada kata sambutan dari Bapak Abdul Wahid, tak ada. Tak ada kata sambutan dari Bapak Herimen, tak ada. Tak ada kata sambutan dari Bapak Kapolres Kampar, tak ada. Karena udah saya tulis itu. Pokoknya berlaku kata Golkar, lebih cepat, lebih baik. Ya, saya tulis, seandainya aku mati sore jam 5, langsung mandikan, kapankan, kuburkan. Jangan lama-lama, jangan dibiarkan bermalam. Dah, nanti jamaah aman. Insya Allah kalian tidak akan dipersalahkan. Kuliah misalnya Hazik Sami di Mesir, nunggu pesawat pulang, ini kuburkan cepat. Ustaz Apandi mengatakan kuburkan cepat, karena aku dulu mendengar Ustaz Somad. Entah siapa yang pula kita duluan kan. Kuburkan cepat. Aku mendengar Ustaz Somad waktu ceramah subuh. Ditanya orang tuh, mana tahu dituduh orang tuh Ustaz Apandi membuat-buat cakap kan. Kapan Ustaz Apandi? Waktu itu Pak Kapolres datang. Kata Ustaz Somad, kuburkan aku cepat. Anak kalau dia ngaji, ini ayah kau meninggal, apa kata dia? Cepat kuburkan, jangan tunggu aku balik. Begitu kalau dia paham. Misalnya 12 jam menunggu Pak Ustaz, kuburkan cepat. Iya tapi saya mau mencium dia. Hidup dulu tak ada kau cium, udah meninggal baru kau cium. Banyak orang ini bersandiwara aja sekarang. Mencium pun suruhnya pula kawan hidupkan kamera. Hidupkan. Udah selesai rupanya salah picit. Mana rekamannya? Salah pula. Apa hukumnya orang yang tidak mau sholat ke masjid sedangkan rumah dia dekat dengan masjid? Nanti ujung-ujungnya dia jenazahnya kan dibawa ke masjid juga. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah salat orang yang dekat masjid kecuali di masjid. Makanya sahabat Nabi yang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum minta izin supaya salat di rumah, kata Nabi enggak. Atas ma'un nida, kau dengar suara azan? Iya, datang ke masjid. Datang ke masjid. Bagaimana sebaiknya orang bekerja ketika masuk dengan sogok tapi ingin hijrah dan memperbaiki dirinya? Apakah harus? Saya dulu berangkat dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan Ustadz John Pongkai, membawa map sampai di Kementerian Agama di Bangkinang, ditulis di map saya itu angka 61. Saya tanya, Pak 61 ini apa? Uang angka 61 mendaftar mau jadi penyuluh. Yang lulus satu orang. Di hari yang sama tes dosen.
saya pilih dosen. Kata mak saya, kau pilih dosen. Karena kalau kau pilih S1, ijazah S2 kau untuk apa? Bagus kau masuk dosen. Dan saingannya lebih sedikit kalau dosen. Main otak mak saya. Ikut saya tes dosen. Seleksi berkas, bahasa Arab, bahasa Inggris, praktek ngajar, lulus semua. Tinggal dua wawancara. Datang kawan, ayo kita jumpai Pak Ilyas Husti, wakil rektor. Dia ini orangnya pro ke alumni Timur Tengah. Biasanya kalau alumni Timur Tengah bisa lulus. Kata mak saya, jangan kau curang. Kalau misalnya nilai yang lebih tinggi saingan kau itu, gara-gara kau lobby dia kau lulus, kau zalim sama dia. Kalau memang kau lulus, lulus. Kalau memang tak lulus, rezeki tak berpintu. Jadi jangan ajarkan anak kita untuk curang. Saya lulus PNS itu murni bersih karena keinginan mak saya. Buktinya setelah dia meninggal, saya keluar PNS. Asli itu doa dia itu. Saya dulu pulang minta, mak kita beli tanah di Kuala Cinaku, kita buat pesantren situ. Aku udah tak mau hidup pikuk kota ya. Kata dia, aku udah muak hidup di kampung. Aku mau di kota, aku mau kau jadi dosen. Aku kok mau kau orang hebat. Itulah ke Pekanbaru. Suruhnya ikut tes dosen. Lulus. Meninggal dia bulan Maret. April Pilpres, Mei Juni keluar saya. Memang kadang kita hidup ini bukan karena doa kita, karena doa orang tua. Jadi jangan curang, karena hasil curang itu haram. Kenapa mayit pada saat dimakamkan mengeluarkan dahak keluar dari mulut dan mengeluarkan air liur? Pertanda apa itu Pak Ustadz? Sebagian ilmu perdukunan meyakini air yang keluar dari mulutnya itu adalah ilmunya terakhir. Maka datang muridnya diminumnya air itu. Makanya kalau ada keluarga kalian yang percaya ke dukun-dukun gitu, kalau meninggal cepat tutup, ikat pakai kain, dan jangan ditinggalkan jenazah itu. Karena orang ini lain otaknya. Orang kalau udah dekat dukun ini lain otaknya, sungsang, pindah otak itu ke lutut. Minumnya air itu karena dia meyakini itulah ilmu terakhir dia, menjadi kebal, menjadi hebat. Sedangkan secara medis, iya, itu adalah gas-gas dari perut yang keluar ke atas, bakteri itu, penyakit itu. Dulu orang meyakini kalau ada orang mati itu akan membawa tulah, membawa sial. Makanya kalau ada yang penyakit kulit, itu diambil tangan orang mati itu dioleskan, bawa gatal ke ini ya, bawa sakit ini ya. Dulu tidak boleh anak lajang, anak sulung dengan anak gadis, anak sulung, tahu anak sulung? Anak pertama, anak lajang sulung dengan anak gadis sulung tidak boleh nikah. Kenapa? Karena anak lajang sulung dengan anak gadis sulung, kalau dia nikah, lahir anak sulung, mati, anak sulung ini dicari dukun. Makanya kuburnya mesti dijaga zaman dulu. Untung Pak Kapolres dengan Pak Kapolsek tak hidup zaman dulu. Kalau hidup zaman dulu ditugaskan menjaga kubur, karena takut digali orang. Ayahnya sulung, emaknya sulung, anaknya sulung, mati, kuburnya itu digali oleh dukun, lalu kemudian ditimang. Jenazah itu ditimang sampai dia ketawa. Setelah dia ketawa, katanya, lalu dimasak anak itu ke dalam minyak. Dimasak dia pakai bumbu-bumbu, minyaknya itulah untuk santet. Misalnya saya nggak suka sama antum, saya simpan minyak itu, saya oleskan ke antum, menjalar antum, mencicak naik ke atas. Dunia santet ini. Makanya zaman dulu dukun-dukun itu dibakar, disalib, dibakar, dibunuh, dipancung. Razia dukun dulu pada masa Renaissance abad ke-15. Satu yang tak bisa ditangkap, siapa namanya itu, lupa pula, Dracula, tak bisa ditangkap, lepas dia. Di zaman Umar bin Khattab
dukun-dukun satu hari pernah dipancung 3 orang. Dukun panggil suruh tobat, tak bertobat pancung. Apa iya orang dukun-dukun santet itu bisa menyantet orang? Ketika pesulap merah membuka rahasia dukun santet, ya kan? Apa yang dilakukan dukun santet? Inilah jamaah ini nggak ngikuti perkembangan. Ketika pesulap merah membuka rahasia dukun santet, pertanyaannya, apa yang dilakukan dukun santet? Apakah mereka menyantet? Mereka ramai-ramai lapor polisi. Antum ikuti berita. Makanya kalau membaca berita itu, dukun-dukun lapor ke Mabes, melaporkan pesulap merah. Saya berpikir, kalau memang bisa mereka nyantet, kenapa nggak disantetnya? Kan bisa menyantet itu, bisa dengan bantuan setan. Tapi bisa tidak, bisa ya, bisa tidak. Karena sihir itu bisa iya, bisa tidak, dia sendiri pun ragu. Yang paling pasti itu apa? Polisi. Maka dia lapor ke polisi. Saya sedang ceramah. Pas saya sedang ceramah, rupanya di belahan-belahan kertas itu ada surat kaleng. Bukan pertanyaan. Pas buka-buka surat, makanya kalian kalau dapat surat kaleng kasih ke saya. Yang kalian simpan. Ada surat kaleng, aku istri Imam Mahdi katanya. Di Kabupaten Kampar, tolong selamatkan aku Pak Ustadz. Saya lapor ke polisi, ke Polda. Pak, ada istri Imam Mahdi. Ditelusuri sama Intel Polda, rupanya istrinya di Kampar ada, di Bangkinang ada, di Pekanbaru ada. Saya bilang tangkap ini Pak. Akhirnya dikejar dari Riau, tertangkap di perbatasan Sumatera Utara Aceh. Jadi polisi yang paling hebat di dunia ini adalah polisi dari Riau yang bisa menangkap Imam Mahdi. Ditangkap, dibawa ke Polda. Saya izin, Ustaz mau apa? Saya bilang tolong izin saya Pak Polda, permintaan saya nggak banyak, saya satu aja. Apa permintaan Ustaz? Izinkan aku masuk ke ruangannya, mau ku hantam dia, aku pecahkan kepalanya. Aku kalau nggak jumpa, aku nggak puas aku ini, nggak puas saya kalau dia cuma tangkap. Mau ku muncuknya itu, mau ku sipakkan telurnya di sana. Untuk permintaan yang satu ini tak bisa Pak Ustaz. Ustaz minta apapun bisa, tapi untuk ini tak bisa. Itulah salah satu kekesalan saya sama Polda. Kasihnya saya kurang ngajar itu. Kok bisa anak-anak gadis ini dinikahinya? Saya tanya, siapa yang menikahkan kau? Saya bawa ke rumah, ayahnya yang menikahkannya. Ayahnya guru, bukan orang bodoh, guru kepala SMK. Emang. Nah, jadi bapak-bapak dari kepolisian jangan ragu, tangkap. Yang satu mengaku Jibril. Yang satu mengaku Jibril, Lia Eden. Yang satu mengaku Nabi. Kata dia Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir siapa? Muhammad. Enggak, Nabi terakhir adalah aku. Dibacakannya ayat, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nama dia Ahmad Musadek. Kata dia aku Nabi terakhir. Ditangkap sama polisi. Jibril ditangkap, Nabi pun ditangkap. Habis itu dikonfrontir, ditanya, kau Jibril? Iya. Pernah kau ngirim wahyu ke Nabi? Enggak. Kau Nabi? Iya. Pernah kau dapat wahyu dari Jibril? Tidak. Kau tangkap dua-dua. Ini polisi Indonesia ini pernah menangkap 3, Jibril, Nabi, Imam Mahdi. Tapi orang-orang begini ini tidak bisa selesaikan dengan pistol. Dia pakai logika akal, yang akalnya itu udah disusupi setan. Siapa Nabi terakhir? Nabi terakhir adalah Muhammad. Oh tidak, kata dia, Nabi terakhir nih ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Maka polisi pun juga tidak hanya bisa pakai kekerasan, pakai pikiran. Oh, jadi kalau ada nama di Quran berarti Nabi. Iya, Ahmad ini. Kalau gitu ada lagi Nabi setelah Ahmad. Siapa? Nasrullah.
Kenapa? Ini iza jaa nasrullah. Berarti itu salat Nabi. Berarti ada lagi Nabi setelah Nasrullah. Siapa? Ustaz Somad. Kenapa? Ada namanya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Berarti setelah Ustaz Somad itu ada lagi Nabi. Karena menurut tahun lahir dia 77, ada lagi Nabi lahir tahun 84. Ini ayatnya. Mana ini? Syahrul Ramadan alladzi. Bobi putra Ramadan Subayang. Nabi juga. Dibatalkan logika berpikir dia itu dengan pikiran juga. Cara berpikir kau ini salah, sesat. Mana yang lebih utama Pak Ustadz? Bagus makharijul huruf atau bagus irama bacaan? Keponakan saya menghafal Quran di Sulaimaniyah. Sulaimaniyah itu cabang Turki. Paling banyak di dunia ini cabang Eropa, Amerika, Sulaimaniyah. Tidak boleh ngapal Quran sebelum tahsin. Tahsinnya 1 tahun tahsin. Karena kalau ngapal Quran tahsinnya jelek, memperbaikinya rusak. Sama dengan buat rumah udah bagus, rupanya pondasinya salah, kan mesti bongkar ulang. Makanya tahsin dulu. Saya tidak menerima santri yang tak bisa baca Quran. Kenapa? Karena berarti saya mesti menyiapkan guru lagi, menambah guru lagi. Berat. Maka yang anak-anak yang tak bisa baca Quran, mohon maaf kita tak terima. Tahun ini yang mendaftar 300, yang diterima hanya 150. Yang lain itu ya jatah sekolah lain lah. Doa mereka juga itu biar tak lulus. Jadi Pak Ustadz, mana dengan irama? Makharijul huruf, tajwid, tahsin dulu. Tak boleh gara-gara lagu biar supaya didengar orang mantap lalu merusak bacaan. Maka mesti ketat itu, ketat itu makharijul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana-mana itu udah. Itu yang dapat kita kaji subuh ini. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah,